Dimulai. Silakan ke belakang. Nah, hari ini kita membuka pembelajaran kita dengan menyanyikan lagu wajib. Saya undang peserta didik kami untuk bangkit. Kita menyanyikan lagu wajib Satu Nusa Satu Bangsa. Satu Nusa tiga, iya. Satu Nusa satu. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai organ gerak hewan. Silakan buka bukunya. Nah, organ gerak hewan sama artinya dengan alat gerak hewan. Silakan perhatikan gambar yang ada di halaman kedua tentang Pak Rudi dan Edo yang ada di sebuah kandang kelinci. Sudah? Sudah diperhatikan gambarnya? Di sana kita dapat melihat bahwa kelinci Pak Rudi sangat banyak. Nah, dari gambar tersebut, adakah yang tahu apa alat gerak kelinci itu? Ada yang tahu apa alat gerak kelinci? Apa? Meloncat. Nah, alat gerak kelinci itu adalah kaki. Kelinci bergerak, kelinci berjalan, kelinci melompat menggunakan kaki. Nah, di kelas 3 kita telah mempelajari ciri-ciri daripada makhluk hidup. Salah satu ciri-ciri makhluk hidup adalah bergerak. Hewan dan manusia menggunakan alat gerak untuk berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, pada manusia dan hewan ada dua alat gerak dibagi dua alat gerak pada hewan dan manusia. Yang pertama adalah alat gerak aktif dan alat gerak pasif. Gerak aktif itu yang ada di dalam tubuh dinamakan otot. Sedangkan alat gerak pasif itu yang ada di dalam tubuh adalah tulang. Silakan perhatikan
Nah, contoh hewan yang bergerak dengan kaki yaitu kelinci, kambing. Pernah melihat kambing? Ada lagi katak. Katak itu dan lain sebagainya. Itu mereka bergerak menggunakan kaki. Sedangkan contoh hewan yang bergerak menggunakan sayap, contohnya seperti lebah. Tahu lebah? Kupu-kupu, burung. Dan yang intinya semua jenis hewan yang terbang itu adalah contoh hewan yang memiliki alat gerak sayap. Ya. Sedangkan contoh hewan yang bergerak dengan sirip adalah semua jenis ikan. Ikan itu bergerak dengan sirip. Nah, contoh hewan yang bergerak dengan otot perut ada yang tahu? Hewan yang bergerak dengan otot perut adalah apa? Ular, betul sekali. Hewan yang bergerak dengan otot perut adalah ular. Ya. Betul. Yang telah Ibu sampaikan tentang alat gerak hewan itu, apakah ada pertanyaan? Tidak ada ya. Itu semua jelas. Nah, sekarang kita lanjut. Silakan buka buku halaman 4. Buku halaman 4. Di sana kita disuruh berlatih untuk berdiskusi tentang cara menemukan ide pokok dan kalimat pengembang dalam sebuah teks bacaan. Silakan bentuk kelompok belajarnya terlebih dahulu. Sudah? Nah, sebelum kalian menjawabnya terlebih dahulu, kita harus mengetahui apa itu ide pokok. Ide pokok itu merupakan gagasan yang menjadi dasar sebuah paragraf. Biasanya ide pokok itu berada di awal paragraf, tengah paragraf, dan akhir paragraf. Sedangkan kalimat pengembang itu merupakan kalimat-kalimat yang mendukung daripada ide pokok. Sebagai contohnya pada paragraf pertama itu, contoh teks bacaan di halaman 3. Sebagai contohnya, ide pokok pada paragraf pertama itu merupakan salah satu ciri makhluk hidup adalah bergerak. Sedangkan kalimat pengembangnya adalah secara umum gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian tubuh makhluk hidup. Nah, untuk paragraf kedua, ketiga, keempat, dan kelima itu adalah bahan diskusi peserta didik kami. Silakan diskusikan apa ide pokok dan ada apa kalimat pengembang dalam suatu kalimat tentang organ gerak hewan dan manusia diberikan waktu. Sudah menunggu. Kalian minta berdua ya. Kalian
ketua kelompok diberikan waktu dan kesempatan. Ide pokok yang terdapat pada paragraf kedua yaitu gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak tersusun dalam sistem gerak. Kalimat pengembang dalam paragraf kedua yaitu organ gerak berguna untuk berjalan, berlari, berlompat, meloncat, memegang, menggali, memanjat, merenang, dan sebagainya. Ya baik. Terima kasih atas hasil diskusi yang sangat luar biasa dari kelompok pertama. Kita berikan tepuk tangan. Terus untuk kelompok kedua. Pikiran pokok yang terdapat pada paragraf ketiga adalah organ gerak manusia dan hewan memiliki kesamaan yakni tulang dan otot. Kalimat pengembang pada paragraf ketiga adalah alat-alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan ada dua macam, yaitu alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Kedua alat gerak ini akan bekerja sama dalam melakukan pergerakan. Kerjasama antara kedua alat gerak tersebut membentuk suatu sistem yang disebut sistem gerak. Baik, terima kasih, sangat luar biasa, tepuk tangan. Sekarang kelompok ketiga, silakan bacakan hasil diskusi kalian. Ide pokok pada paragraf ini adalah tulang merupakan alat gerak aktif. Kalimat pengembang pada paragraf keempat adalah tanpa adanya alat gerak aktif yang mewaruni tulang, maka tulang-tulang pada manusia dan hewan akan diam dan tidak dapat membentuk alat pergerakan yang sesungguhnya. Walaupun merupakan alat gerak pasif, akan tetapi tulang mempunyai peranan yang besar dalam sistem gerak manusia dan hewan. Oke, baik, terima kasih, sangat luar biasa. Sekarang kelompok keempat, bacakan hasil diskusimu. Ide pokok yang ada pada paragraf kelima yaitu otot merupakan alat gerak aktif. Kalimat pengembang yang ada pada paragraf kelima itu pada saat otot yang menempel pada tulang bergerak, otot tersebut akan membuat tulang bergerak. Ya, bagus, terima kasih. Nah, itu tadi tentang ide pokok dan kalimat pengembang yang ada pada teks bacaan organ gerak hewan dan manusia. Semoga kalian dapat memahaminya, jangan hanya menulis-menulis saja, tapi kalian dapat memahaminya. Kalau ada tugas-tugas ke depannya, silakan atur posisinya seperti semula. Baik, dari diskusi yang telah kita lakukan tadi, apakah ada pertanyaan ataupun hal-hal yang kurang dipahami? Ada pertanyaan? Demikian kita akhiri pembelajaran kita hari ini. Kita akhiri dengan berdoa kepada Tuhan. Berikan waktu. Nah, demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang telah kita pelajari dapat menjadi pembelajaran kami untuk meraih cita-cita. Sekian dan terima